Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Disyukurkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat salam pada baginda Rasul yang mulia. Jadi anak muda ini memang subanul yaum rizalul god. Anak muda ini adalah muda hari ini tapi tumpuan masa yang akan datang. Sehingga karena menjadi tumpuan masa yang akan datang, penentu masa yang akan datang, maka harus memiliki modal ya, untuk bagaimana dia mengimbangi perjalanan kehidupan yang bermacam ragam dalam perjalanannya. Tentu barangkali apa yang harus dilakukan oleh seorang pemuda, yang pertama adalah menguatkan di dalam dirinya untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan iman itu tidak bisa disandingkan dengan kekuatan lain. Kalau orang sudah beriman, maka nyawa itu sudah tidak berharga sama sekali. Karena di balik itu ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana memotivasi siapapun anak muda untuk menjadi pemuda terbaik adalah yang kuat imannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana menguatkan keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentu dengan merutinkan dan meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah. Salatnya dirutinkan, diperbaiki, baca Qur'annya dirutinkan, diperbaiki, amal solehnya dirutinkan, diperbaiki, boleh jadi diperbesar mungkin santunannya dan lain sebagainya. Ini salah satu untuk memelihara keimanan itu. Yang kedua, anak muda ini yang jadi permasalahan adalah seling gampang terpengaruh oleh oleh lingkungan. Sehingga Rasulullah SAW suka bertanya, kalau kamu ingin tahu bagaimana karakter seorang pemuda itu, tanya aja temennya. Jadi kalau si A itu bagaimana karakternya, nggak usah nanya si A, tanya saja temennya. Ketika temennya mengatakan, oh saya sih penjudi, berarti dia penjudi. Oh saya sih cuman main game aja, berarti dia tukang main game. Jadi mile itu, lingkungan itu amat sangat menentukan kepada arah pemuda di masa yang akan datang. Maka langkah yang kedua adalah membangun komunitas, membangun perkumpulan-perkumpulan pemuda yang banyak nilai kebaikannya, seperti mungkin di majelis taklim, di kegiatan mungkin istilahnya fasilitas online-nya di masjid ditingkatkan dan bermacam ragam lah, ya. Termasuk juga dia menampilkan kemampuannya untuk bisa dilihat oleh orang lain tapi bernilai kebaikan di dalam agama. Jadi yang pertama, kuatkan imannya, pelihara keimanan itu dengan amal soleh dan amal ibadah. Yang kedua, jadikan pemuda itu adalah bergaul dengan orang-orang yang banyak kebaikannya, di tempat yang baik dan banyak kebaikannya, seperti di masjid, di Karang Taruna, pokoknya positif lah. Tidak hanya ini yang baik itu hanya urusan bismillah saja, tidak. Karena apa? Karena urusan dunia itu berimbang dengan urusan akhirat, urusan akhirat itu berimbang dengan urusan dunia. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Kita semua harus seperti itu. Jadi jangan sampai dia mah di masjid mulu duduk, nggak mau jalan-jalan santai gitu, nggak mau, salah. Atau jalan santai mulu nggak mau ke masjid juga salah juga gitu. Jadi yang kedua adalah bagaimana pemuda menciptakan lingkungan yang baik, ya. Yang otomatis satu habit, ya, satu kebiasaan yang harus ditingkatkan. Terus yang ketiga yang harus disiapkan oleh pemuda itu, sehingga dia punya motivasi ke depan, punya target tujuan, ya, target tujuan seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kita harus bagaimana kita menteladi baginda Rasul. Baginda Rasul itu di usia belasan saja dia sudah belajar tijarah, sudah belajar berdagang. Artinya apa? Bangunlah komunitas untuk bidang kehidupan, sehingga baginda Rasul menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum,
kamu lebih tahu urusan dunia kamu, ya, tentang jual beli. Di usia belasan tahun, usia 16 tahun, Rasulullah sudah berdagang, bukan antar kota, antar negara, ya. Dari Mekah jualnya ke Syria, jualnya ke Irak. Itu artinya apa? Diciptakan wawasan untuk anak muda untuk apa? Bertijarah, untuk berdagang. Kenapa? Karena dari 10 pintu rezeki, 9 pintu itu dihasilkan dengan perdagangan. Dihasilkan dengan perdagangan. Sekarang mohon maaf, contoh misalnya, negara kita ini negara yang tidak punya pikiran ke depan. Katanya Indonesia itu, Bapak dapat informasi dari dulu di belajar, 2/3-nya Indonesia itu adalah lautan dan 1/3-nya adalah daratan. Berarti lautan itu lebih banyak, ikannya lebih banyak, tapi pemerintah tidak berkonsentrasi kepada bidang kelautan itu. Padahal coba tiap kabupaten siapkan kapalnya untuk mengeruk. Kan ikan tidak ada ikan yang nanam kayak di darat gitu, ditanam dulu bibitnya, dikasih umpan. Di laut itu tidak usah kasih bibit, tidak usah kasih umpan, tinggal ambil. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa ini pemerintah ini kok lupa tentang kekayaan alam yang begitu hebat? Nah, ini harus digali oleh pemuda untuk dia punya keinginan untuk meningkatkan daya saing, daya hidup untuk kemaslahatan masa yang akan datang. Karena apa? Karena kekayaan itu dihasilkan daripada pintu perdagangan. Gitu. Dan yang terakhir, barangkali untuk seorang pemuda, yang terakhir, jangan lupa di samping punya tujuan tadi yang jelas, tujuannya yang jelas, tujuan urusan dunia yang jelas, jangan lupa, jangan tergoda, jangan terayu untuk pasangan itu hanya karena cantiknya, hanya karena keturunannya, hanya karena hartanya. Tapi carilah pasangan yang bisa mengajak pemuda itu nanti membangun rumah tangga menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang-orang hebat, orang-orang pinter itu, orang-orang di luar Islam lagi nyari nih, ini ketua Karang Taruna, ini ketua masjid nih, ketua pemuda masjid nih, diincar tuh. Bagaimana caranya agar dia apa? Tidak punya kekuatan apa-apa. Maka Ustadz sangat berbangga ketika para pemuda ini, pertama cerdas, yang kedua kaya, yang ketiga bergaulnya dengan orang-orang baik. Insya Allah punya kekuatan yang luar dan saling tolong menolong. Kenapa? Tidak bisa kita berjuang sendirian. Tidak bisa kita berjuang sendirian, kita harus bersama-sama. Dan yang terakhir, ikat hati pemuda itu dengan bacaan Al-Quran. Kenapa? Yang melembutkan hati adalah Al-Quran, yang menenangkan hati adalah Al-Quran, yang memberikan pahala banyak dengan ringan adalah Al-Quran. Maka ikatlah hati pemuda itu dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.